Hai, perkenalkan nama saya Nuni Widiani Hamid dari kelas 02 jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Simak videonya ya. Ragam bahasa. Pokok persoalan yang akan dibahas dalam materi ini. Ragam bahasa menurut Krisda Laksana 2010.3 menjelaskan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Tiap manusia menyesuaikan bahasanya menurut pertama, apa yang dibicarakan, kedua, dengan siapa dan tentang apa ia berbicara, dan ketiga, media yang digunakannya. Semua bahasa di dunia mempunyai dialek dan ragam bahasa, tidak terkecuali bahasa Indonesia. Ragam daerah atau dialek. Pada keadaannya, bahasa Indonesia menumbuhkan banyak varian, yaitu varian menurut pemakai yang disebut sebagai dialek dan varian menurut pemakaian yang disebut sebagai ragam bahasa. Dialek dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu dialek regional, dialek sosial, dialek temporal, dan idiolek. Ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Jika dilihat dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, pemakaian bahasa dapat dibedakan ke dalam dua macam ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar, sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang digunakan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Bisa dilihat dari gambar tersebut, ragam bahasa lisan dan tulis memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan dan tulisan memiliki perbedaan dalam tata bahasa seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berdasarkan bagian di atas, dapat disimpulkan perbedaan ragam lisan dan ragam tulis sebagai berikut. Pertama, ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara di hadapan pembicara. Kedua, ragam lisan tidak terikat pada fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek tersebut. Karena ragam ini dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, dan intonasi. Sementara itu, ragam tulis harus lengkap struktur gramatikalnya karena tidak menghendaki pendengar berada di hadapan pembicara. Ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Apa yang diperbincangkan dalam sebuah seminar sastra sebelum tentu dipahami oleh orang yang berada di luar ruangan tersebut. Ragam tulis tidak terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu.